Kalau yang apa penampakan Yesus apa di Emmaus. Emmaus ya, itu asli atau enggak sih? Di mana, Pak? Yang untuk apa namanya Yesus apa Menampakkan diri. penampakan ke murid-muridnya itu perjalanan ke Emmaus. Itu bener nggak itu? Oh yang apa namanya? Terus dia kasih lihat suruh pegang apa? Oh, ya, ini Itu- Pak. Saya ceritakan dulu, Iya. agak mundur sedikit, Pak. Menurut ahli-ahli perjanjian baru, keempat penulis gospel, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ini adalah orang-orang yang bukan saksi mata langsung, Pak. Oh ya itunya apa? Yang mau minta apa ya? Ya itu websitenya tuh dari mana, Pak? Ya, Tadi buku yang Five Gospel mana, Bu? Kan karena dia waktu itu bilang ada websitenya bisa dilihat. USCCB, Satu dia. USCCB. usccb.org. Jadi bisa lihat di itu kan di website itu. Nih. Bahwa itu apa namanya nonim ya, kemudian dia. Ya. Kalau di USCCB mengatakan gini, Pak. Berdasarkan bukti-bukti yang ada, tidak cukup kuat bahwa yang menulis adalah orang yang bersangkutan. USCCB. Gimana sih? United States Conference of Catholic Bishops. Ini kan ada Bible-nya nih, Bu nih. Nah, Bible ini kita tinggal klik aja nih, Books of Bible. Oke. Nah, di setiap ini kan nama kitab-kitabnya. Anggaplah yang Yohanes. Di setiap kitab Yohanes nanti sebelum pasal 1 itu ada introduction, Bu. Ini kan ada introduction nih. Kita bisa baca di sini. Nanti ada kata-kata begini nih. Nah ini. However, the accuracy of much of the detail of the fourth gospel constitute a strong argument that Johannine tradition rests upon the testimony of an eyewitness. Although traditions identify this person as John, the son of Zebedee, most modern scholars find that the evidence does not support this. Ya. Meskipun tradisi mengidentifikasi orang ini sebagai Yohanes anak Zebedeus, kebanyakan ahli-ahli atau sarjana-sarjana modern menemukan bahwa bukti-buktinya tidak mendukung ini. Gitu. Tidak mendukung. Jadi scholar sudah menolak bahwa yang menulis kitab Yohanes itu adalah Yohanes anak Zebedeus. Ini untuk kitab Yohanes. Nanti begitu juga yang Markus, Matius, Lukas. Oh ada di masing-masing kitab. Ada, masing-masing kitab ada penjelasannya, Pak, gitu. Itu udah jelas gitu. Bahkan udah jadi rahasia umum bahwa gospel yang ditulis pertama itu adalah Markus, penulis Matius dan penulis Lukas itu dua penulis yang nyontek Markus. Oh, iya. Karena di dalam Matius 80% dari Markus, yang di Lukas 60% dari Markus. Pertanyaannya sekarang, kalau memang Markus yang pertama menulis, Markus nyontek dari mana? Ini yang mungkin Bapak belum pernah dengar di video saya nih. Saya tunjukin Pak bukunya, Pak. Jangan kaget. Tapi kan surat Paulus lebih dahulu daripada Memang. daripada Memang. Jadi, sorry, kalau tadi saya belum jelasin. Jadi, kan Yesus diangkat atau disalib atau diangkat kan kira-kira tahun 29 atau 30 Masehi, Pak. Surat-surat Paulus itu sudah ditulis dari mulai tahun 48 Masehi. 48, ada yang 50, ada yang 52, ada yang 55, sampai tahun 65 sampai 67. Nah, yang Markus itu baru ditulis sesaat sebelum Bait Suci kedua dihancurkan. Bait Suci kedua dihancurkan kan tahun 70 Masehi. Berarti sesaat ya kira-kira setahun 2 tahun sebelumnya lah Markus. Baru 10 tahun kemudian kira-kira tahun 80 atau 85 Masehi penulis Matius dan Lukas menyadur dari Markus. Yang Yohanes ditulis kira-kira tahun 95 sampai akhir abad pertama. Ya. Nah, yang Markus ini Markus, Matius, Lukas, Yohanes. Ini ditulis setelah surat-surat Paulus, Pak. Surat-surat Paulus ini ada 13. Menurut ahli perjanjian baru, yang benar-benar ditulis oleh Paulus cuma 7. Dari 13, cuma 7. Yang 6 diperdebatkan. Kemungkinan besar bukan Paulus yang menulis. Nah, dari 7 ini, Paulus nggak pernah nyebut-nyebut Matius, Markus, Lukas, Yohanes kan, Pak? Nggak pernah kan? masih Nggak pernah sama sekali Paulus nyebut-nyebut ada Matius, Markus, Lukas, ya, Yohanes. kan belum ada soalnya. Iya, ya memang belum ada. Tapi kalau memang Matius yang menulis Matius adalah Matius, paling nggak Matius dengar dong. Apalagi di Matius ada kabar ketika Yesus disalib, tabir bait suci terbelah dua,
ketika Yesus dibangkitkan, mayat-mayat orang kudus bangkit dari kubur masuk Yerusalem. Masa Paulus nggak pernah dengar, Pak? Gitu. Itu peristiwa heboh kan? Iya. Tapi ternyata itu adalah kutip atau sisipan dari budaya orang pagan Yunani. dari Yunani. Ada festival Antesteria namanya. Nah, itu yang Paulus nggak pernah cerita. Padahal kan Paulus punya kesempatan bagus buat cerita ke jemaatnya. Nih ada bukti orang bisa bangkit nanti ketika Yesus udah bangkit gitu. Atau ada kebangkitan setelah kematian gitu loh. Paulus nggak pernah cerita. Jadi bisa dipastikan bahwa memang surat Paulus itu sebelum 4 Gospel. Maka yang 4 Gospel ini bisa dipastikan kan terinspirasi oleh kabar berita yang udah dikirim oleh Paulus ke Galatia, Roma, Korintus, Tesalonika dan sebagainya. Tapi ternyata Pak, ini penemuan yang belum lama nih. Ternyata penulis Markus yang disebut menulis pertama kali ngutip dari tulisan-tulisan Homer. Homer ini adalah penulis, kira-kira dia menulis tahun 800 sampai 700 sebelum Masehi, sebelum ada Yesus, Pak. 800 sampai 700 sebelum Yesus, Homer sudah menulis tentang kota Trojan, Pak. Pernah dengar? Nah, kota Trojan ketika dihancurkan, kan ada yang namanya Achilles, ada yang namanya Odyssey gitu kan. Odyssey itu yang raja berasal dari Iliad membantu temannya menghancurkan kota Trojan. Ketika Trojan sudah hancur, Raja Odyssey ini kembali ke Iliad selama 10 tahun. Perjalanannya selama 10 tahun, Pak. Mampir ke sono kemari gitu loh. Selama perjalanan ini yang dikutip oleh Markus. Nah, caranya Markus mengutip-ngutip dari Homer dengan mengambil narasi kemudian mengganti-ganti nama tokoh, nanti nama tempat, itu disebut dengan mimesis, Pak. Mimesis. Jadi itu adalah metode penulisan seperti itu. Di sini kalau Bapak mau lihat nih, nanti kita bisa bandingkan. Nah, ini jam. Odyssey, Pak. Ya. Ya, surat ke-18 ayat 180 pertama atau kedua nih, ayat 8 sampai 22. Ini dan ini sebuah narasi yang mirip. Cuman mungkin nama-nama orangnya diganti. Ini ada Odyssey sama Markus. Mirip. Iya, jadi dikutip ya berarti ya. Pengutipan. Dan ini masih banyak lagi nih, Pak.